Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, rahmat serta hidayahnya dan tentu inayahnya kepada kita, yang sampai pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan taqarruban kita kepada Allah, melaksanakan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena adanya keimanan yang terpatri kuat di dalam hati sanubari kita. Kalau toh bukan karena keimanan, tentu sangat berat untuk bangun pagi, mandi, kemudian melaksanakan sholat malam sebelum sholat subuh tentunya. Tetapi karena dengan keimanan yang terpatri di dalam hati, maka itu semua menjadi ringan. Bahkan ada semacam kebutuhan di dalam diri kita, bagaimana hati ini bisa selalu ibtigha'an liridhatillah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan yang didasari dengan keimanan itu, pada dasarnya hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin. Jamaah subuh rahimakumullah. Kemarin sore atau siang kemarin saya ditelepon oleh Pak Rahmat untuk mengisi silaturahim kita pada pagi hari ini, menggantikan Ustadz Faisal Abdul Aziz. Maka dalam benak saya, sudah lama saya tidak bersilaturahim dengan jamaah Al-Istiqomah, padahal sama-sama orang kebun tebeng ya. Tapi karena di lingkungan kami sudah banyak juga tempat ibadah yang harus disilaturahimi, maka kita bagi-bagi waktu itu. Dan maka pada pagi hari ini saya tidak akan memberikan tausiah, saya ingin memberikan satu renungan, di mana pada saat ini masyarakat Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya masih dihantui satu penyakit yang sangat membahayakan, yang sampai saat ini belum ketemu obatnya yang secara manjur. Bahkan varian yang baru yang sangat menakutkan, yaitu virus Delta, yang konon begitu datang menyerang itu langsung ke paru-paru, dan itu katanya tidak akan memberikan kesempatan kepada orang yang terserangnya. Dan baru minggu kemarin saya dengar berita dari Lubuk Linggau, dari di sana satu keluarga meninggal sekaligus dalam kelang menit. Bapak, ibu, anak-anaknya
Subhanallah. Ini suatu kondisi yang perlu kita renungi. Ada apa sebenarnya dunia pada saat ini? Kita bisa takut kepada pandemi itu, tetapi ketakutan itu tidak boleh berlebihan, tidak boleh mengalahkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai ketakutan yang menghantui kita itu justru merusak akidah kita, merusak keimanan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah informasikan kepada kita melalui surat As-Sajdah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Jadi penyakit yang diberikan oleh Allah pada saat ini, penyakit yang begitu dekat kita rasakan itu hanyalah penyakit yang kecil, belum apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dengan adanya penyakit ini yang datangnya di awal, karena kita masih berada di dunia ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berikhtiar dari penyakit itu, berikhtiar untuk menambah kualitas dan kuantitas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri. Duna adabil akbar, sebelum datangnya azab yang besar. Apa azab yang besar? Tentu kiamat yang pertama. Yang kedua, yaitu ketika ruh setelah lepas dari jasad, itu kita akan menghadapi suatu azab yang lebih besar. Karena apa? Ketika pada saat itu manusia tidak bisa lagi memperbaiki diri. Ketika manusia sudah terlepas antara jasad dan rohnya, maka pada saat itu hanya penyesalan demi penyesalan. Itulah yang namanya azab yang besar, yang sangat kita takutkan di sana. Maka Allah berikan azab yang kecil, gempa bumi, tanah longsor, badai, tsunami, wabah yang mendera kita pada saat ini. Ini semua adalah rangkaian azab yang kecil, belum ada apa-apanya. Karena apa? Kita masih bisa memperbaiki diri. Maka dalam ayat ini disebutkan la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan dengan azab-azab itu manusia akan kembali kepada jalan Allah, kembali kepada fitrahnya. Apa fitrah manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fitrah manusia adalah itu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Karena manusia sudah banyak yang lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah banyak yang lalai, bahkan terlena dengan gemerlapnya kehidupan duniawi. Maka Allah ingatkan dengan adab-adab itu, la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan kembali kepada jalan Allah yang benar. Itu tujuan adab diberikan oleh Allah kepada kita. Kita tentu masih bersyukur kepada Allah karena masih selalu diingatkan. Jadi dengan adanya azab ini bukannya kita takut, tapi kita bersyukur. Syukur kita Allah masih mau menjewer kita, Allah masih mau nyentik kita.
Allah masih mau mencubit kita supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ujungnya adalah la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka itu kembali kepada jalan Allah. Kemudian bagaimana kita menyikapi pandemi ini? Tentu ada baiknya kita kembali sejenak kepada sejarah. Sejarah yang tentu satu kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah SAW menyampaikan kisah itu, tentu kisah ini mengandung kebenaran. Karena apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa fa inna huwa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, dengan dorongan apa-apa, tidak. Tidak ada pesan sponsor di sana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kisah itu secara singkat yang diriwayatkan oleh hadis Imam Bukhari dan Muslim, maka pada suatu kesempatan ada musafir, 3 orang musafir yang kemalaman dalam satu tempat jauh dari pemukiman, kemudian istirahat di dalam gua. Ketika sedang enak-enaknya istirahat di dalam gua, ternyata batu di atas gua itu runtuh dan menutup pintu gua. Tidak ada celah sedikit pun untuk bisa keluar. Pada saat yang demikian, maka 3 orang tersebut berdiskusi bagaimana caranya bisa keluar. Alat-alat tidak bawa, linggis tidak bawa, ungkit tidak bawa, sekop tidak punya. Yang ada hanya bekal sekedarnya untuk perjalanan, makan dan minum serta ganti pakaian. Kemudian dalam diskusi itu disepakati untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berwasilah, dengan perantara. Jadi doanya tidak langsung, tapi doanya itu ada antaranya, ada perangkonya di sana, ya. Kalau doa kita kan perangkonya hamdalah dan sholawat. Tetapi doa ketiga orang itu, karena zaman itu belum ada zaman Nabi Rasulullah SAW, artinya Nabi sebelum Muhammad, Nabi-Nabi sebelumnya ada, tetapi belum adanya Nabi Muhammad SAW. Peristiwa itu terjadi masih pada zamannya Nabi Musa alaihissalam. Maka disepakati untuk berwasilah satu persatu. Orang yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, aku seorang pemerah susu domba, dan aku selalu memuliakan kedua orang tuaku. Ketika satu saat, ketika sedang memerah domba, yang pada saat itu sudah kemalaman, orang tuaku ternyata sudah tertidur. Anak istriku merengek kehausan, mau minta air susu, maka aku tahan, tidak aku berikan sebelum kedua orang tuaku meminumnya. Kemudian saya tunggu sampai pagi, dan ketika kedua orang tuaku terbangun, barulah aku berikan minum itu, dan kemudian kuberikan kepada anak-anakku. Kalau itu sekiranya menjadi amal baik itu ya Allah, maka bukakanlah batu ini, atau gerakkanlah batu ini dari tempatnya. Dengan seizin Allah, batu itu bergeser sedikit, baru ada celah, bisa melihat luar, namun belum bisa mengeluarkan badan.
Kemudian orang yang kedua berdoa, ya Allah, aku seorang paman mempunyai keponakan yang berparas jelita. Aku menginginkan untuk berbuat sesuatu kepada keponakanku itu, namun tidak pernah kesampaian. Pada suatu ketika keponakanku itu memohon kepada diriku untuk meminjamkan sejumlah dinar untuk digunakan biaya hidupnya. Maka aku berikan hutangan itu, pinjaman itu, dengan syarat dia bisa menyerahkan dirinya untuk memuaskan hasratku. Ketika dia sudah menyerahkan dirinya dan ketika uang itu sudah kuberikan, dia menyerahkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Pada saat kesempatan itu kugunakan, dan ketika aku akan melakukan kemaksiatan itu, maka dia berseru, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Dan sesaat itu juga saya tersentak menjauh darinya, dan uang yang kuberikan kepadanya tidak aku ambil untuk pengembaliannya, justru uang itu kusedekahkan pada dirinya, dan kemaksiatan aku tinggalkan jauh-jauh. Ya Allah, sekiranya itu merupakan bagian dari amal solehku sebagai wujud ketaatanku kepadamu, ya Allah, maka gerakkanlah batu itu dari tempatnya. Kemudian bergeser lagi sedikit, namun belum bisa meloloskan kepala, sehingga tidak memungkinkan ketiga orang itu keluar. Kemudian orang yang ketiga berdoa kepada Allah dengan wasilah, ya Allah, aku adalah seorang pengusaha dan aku selalu memberikan gaji atau upah kepada karyawanku itu tepat pada waktunya sebelum keringatnya kering. Ini pengusaha yang baik. Jadi tidak usah diminta, dilihat kalau saatnya dia harus bayar, sebelum keringatnya itu kering dibayar. Artinya apa? Segera, ya, pembayaran itu cash and carry gitu. Kemudian pada suatu waktu ada salah seorang yang tidak hadir dalam pemberian itu, dan gajinya saya tahan, saya berdayakan karena dia tidak pernah datang lagi. Saya berdayakan, saya belikan domba, kemudian domba itu beranak pinak. Saya belikan lembu, lembunya juga beranak pinak. Kemudian saya berikan barang-barang yang bernilai. Pada tahun-tahun berikutnya orang itu datang menagih upahnya yang belum pernah diambil. Saya katakan kepada karyawan itu, wahai karyawan, tidak disebutkan namanya ya, ambillah domba-domba serta lembu-lembu dan barang-barang yang berharga itu untukmu. Maka apa jawab karyawan itu? Wahai sang majikan, jangan berolok-olok, gajiku tidak sebesar itu, tidak sebanyak itu. Dikatakannya kembali, tegaskan, benar itu adalah gajimu, gajimu yang aku berdayakan. Kemudian berkembang begitu rupa, maka ambillah itu, tidak ada sedikit pun milikku. Saya hanya memberdayakan gaji yang menjadi hakmu, maka ambillah. Dan singkat cerita, barang itu diambil. Ya Allah, kalau sekiranya itu merupakan bagian dari amal solehku, maka gerakkanlah batu itu dari tempatnya. Kemudian dengan seizin Allah, batu itu bergerak lagi. Dan pada gerakan yang ketiga itu, maka ketiga orang ini bisa keluar dari ghar, dari gua
di mana dia istirahat pada semalaman tersebut. Nah, dari kisah ini saya ingin mengajak merenungkan kepada kita, adakah kita mempunyai suatu amalan yang bisa dibanggakan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah doa kita untuk bermunajat, untuk mohon kepada Allah lepas dari derita yang sedang melingkupi kita itu. Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan kepada kita melalui surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kita punya Allah dan kita menyadari apapun bentuknya di dunia ini datangnya dari Allah. Sakom itu atau penyakit itu datangnya dari Allah. Karena Allah yang memiliki dunia, langit serta isinya, tentu kita munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada WHO, bukan kepada yang lain-lainnya. Tapi kita punya akidah yang kuat, maka munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah pandemi yang sedang melingkupi kita pada saat ini, manusia masih kebingungan untuk mencari format yang paling benar bagaimana bisa keluar segera dari pandemi itu. Sampai saat ini belum ketemu satu formula pun yang dianggap paling jitu. Kita masih kebingungan. Dicoba ini gagal, coba ini gagal. Beraneka ragam percobaan sudah dilakukan, gagal. Kita ternyata banyak yang lupa kita punya Allah. Allah sudah janjikan kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku itu minta kepadaku kepada Allah, maka aku dekat. Dan kedekatan Allah itu lebih dekat dari hablil warid, dari ulat leher kita. Tetapi syaratnya ada, ya. Syarat bermunajat kepada Allah itu ada. Fal yastajibuli wal yu'minu bi. Yang pertama adalah fal yastajibuli, yang kedua wal yu'minu bi. Syaratnya fal yastajibuli, hendaklah orang-orang itu yang bermunajat kepada Allah itu memenuhi hak-hak Allah, menjawab apa yang ada dari Allah. Apa yang datang dari Allah tidak banyak. Yang datang dari Allah itu hanya dua. Satu perintah, yang kedua larangan. Penuhi perintahku untuk beribadah, kita penuhi perintahnya beribadah. Untuk memperlakukan dunia ini dengan menjalankan ekosistem yang baik, kita lakukan itu. Untuk bermasyarakat dengan baik, kita lakukan itu. Artinya kebajikan demi kebajikan kita laksanakan karena sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak Allah yang kedua adalah menjauhi larangannya, menjauhi dari berbagai maksiat yang melingkupi dalam diri kita. Namun dalam kondisi yang demikian, ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimakumullah, sungguh sangat mengerikan di saat-saat kita sedang didera oleh pandemi yang menakutkan. Justru ada sebagian kelompok manusia yang memanfaatkan keuntungan di sana
masih sempat berkorupsi, masih sempat berkolusi, masih sempat melakukan kemaksiatan yang lain. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Artinya apa? Dia tidak mau memenuhi hak-hak Allah. Nah, kalau tidak mau memenuhi hak-hak Allah, maka jangan harapkan doa itu akan terkabul. Ketika doa itu akan terkabul ketika hak-hak Allah kita penuhi dengan baik. Sebagaimana Ashabul Ghar tadi, dia hanya memenuhi syarat-syarat yang sedikit saja, meninggalkan maksiat, menjalankan amanah, memuliakan kedua orang tuanya, sanggup menggerakkan batu yang besar dari pintu gua tanpa alat sedikit pun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, wa idza aradallahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu itu tidak sulit, kun fayakun, maka jadilah. Kita penuhi panggilan Allah itu. Kemudian wal yu'minu bi, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah memenuhi hak-hak Allah, beriman kepada Allah, maka di ujung dari ayat itu la'allahum yarsyudun, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk, mendapat hidayah jalan yang lurus. Maka ketika kita menjalankan berbagai upaya secara fisik sudah kita lakukan, ikhtiar kita secara medis sudah terasa optimal, pengobatan sudah, vaksin sudah, bahkan habis divaksin justru malah meninggal. Banyak kasus-kasus yang demikian. Ternyata vaksin itu tidak kebal 100%. Karena apa? Wallahu a'lam bishawab. Apa yang terjadi di sana? Vaksin hanya merupakan ikhtiar manusia, tetapi manusia lupa dengan doa. Doa mempunyai kekuatan yang dahsyat, yang sangat luar biasa ketika doa itu diiringi dengan wasilah yang benar. Maka Rasulullah SAW mengajarkan satu doa, di antaranya, doa itu banyak sekali. Di antaranya adalah doa yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud. Apa doanya? Mudah-mudahan kita juga sering melakukannya. Allahumma a'inni, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyiatil asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Perlindungan itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika nanti ada satu waktu, yaumun la dhilla illa dhillullah, hari di mana tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Di dunia pun juga perlindungan itu hanya datangnya dari Allah. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal baros, dari penyakit belang. Jadi kulit-kulit kita bisa belang mendadak, berubah warna. Wal junun, dan gila. Gila itu lupa ingatan. Tetapi manusia justru mensengajakan dirinya untuk menggila. Ya Pak, iya Pak. Iya, karena apa? Banyak yang minum minuman keras, banyak mabuk-mabukan, candu, sabu-sabu dan segala macamnya, itu mensengajakan dirinya menjadi gila.
Bahkan ada yang menggila dengan sifat-sifatnya, sifat khayalawiyahnya. Kita harus berdoa kepada Allah, minta dijauhkan dari penyakit gila. Wajudam, dan dari penyakit lepra. Zaman dulu ada penyakit kusta, yang tidak tahu ruas-ruas jarinya bisa putus sendiri tanpa terasa. Itu juga wabah yang menakutkan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana ketika seseorang terkena penyakit lepra, sedang enak-enak jalan, lututnya lepas. Itu sungguh menakutkan. Wa min sayyiatil asqam. Ini yang paling kita bayangkan. Sayyi'ah itu keburukan, asqam penyakit. Sudah penyakit, buruk lagi. Dan dari buruknya penyakit termasuk diantaranya COVID-19 dan variannya. Ini kita berlindung kepada Allah. Tentu perlindungan itu harus sepenuh hati dengan totalitas, dan tentu diawali dengan wasilah berupa pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu udah hafal doanya tadi, Pak? Sudah ya? Ya, alhamdulillah. Kalau yang belum hafal, kita coba ulangi ya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyiatil asqam. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyiatil asqam. Mudah-mudahan dengan sering-sering berdoa ini, walaupun kita sudah melakukan vaksinasi, tapi itu bukan jaminan Allah akan hindarkan kita dari penyakit yang sedang menghantui kita itu. Bukankah kita selalu berdoa kalau ketika sedang sakit, Allahumma anta safi, sifa Allah sifauka sifa Allah yughadiru saqoma. Jadi yang menyehatkan kita, yang melepaskan dari sakom itu, mendekat dari penyakit itu hanya Allah. Seorang dokter pun tentu tidak ada kuasa untuk bisa menyembuhkan manusia. Dia hanya ikhtiar. Sekali lagi, para medis hanya ikhtiar, tapi kuasa di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah Bapak Ibu, ini sudah jam 6 lewat 10 menit. Mudah-mudahan renungan pagi ini bisa menyadarkan diri kita untuk berintrospeksi, untuk mawas diri, dalam bahasa agamanya itu untuk berikhtisab. Bagaimana perjalanan kehidupan kita pada saat ini, baik diri kita, keluarga kita maupun lingkungan di mana kita berada. Dan ketika kita menyadari bahwa saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat di sekeliling kita itu sama-sama beriman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Kita orang-orang yang beriman adalah bersaudara, persaudaraan yang erat, yang bisa melintasi batas teritorial maupun batas kesukuan dan kebangsaan. Itu adalah adanya akidah yang sama, yaitu keimanan. Maka pada saat ini, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang meninstal ulang dunia supaya manusia sadar bahwa antara manusia satu dengan yang lainnya itu satu makhluk yang sama, satu jenis yang sama, yang berkembang begitu rupa
hendaklah menyadari bahwa mereka adalah, kalau toh tidak dikatakan saudara seakidah, maka adalah saudara basariah, sama-sama berjenis manusia. Kini ini renungan pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kalau mau ditambah silaturahimnya mungkin, tapi udah siang nih. 5 menit mungkin ya, kalau ada yang mau